Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Catatan Matematika. Dalam kesempatan kali ini, Catatan Matematika akan membahas mengenai nilai mutlak atau harga mutlak. Nilai mutlak merupakan materi wajib kelas 10 atau kelas 1 SMA yang pastinya belum pernah kalian pelajari di waktu SMP. Tujuan pembelajaran nilai mutlak itu yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep nilai mutlak. Yang kedua, kalian dapat menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Peta konsep. Dalam peta konsep, kita akan mempelajari konsepnya dulu. Setelah itu, dengan harapan kalian bisa mengerjakan persamaan pertidaksamaan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat mempelajari nilai mutlak adalah yang pertama, dalam baris berbaris. Yang kedua adalah peningkatan debit air pada sungai. Dan yang ketiga adalah mengetahui margin error pada hasil survei. Selanjutnya, kegiatan awal atau apersepsi. Ini. Apersepsi ini memiliki soal seperti ini. Berapa jarak yang ditempuh Andi jika berjalan dari 0 ke 3? Kita hitung yang pertama dari 0, 1, 2, 3. 3 langkah ya. Selanjutnya, Andi bergerak dari 0 menuju negatif 3. Berapa langkahnya? Jawabannya adalah 3 juga. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti memiliki permasalahan Ganang yang melakukan lompatan sesuai instruksi Anas dari posisi diam. Instruksi Anas sebagai berikut. Melompat 2 langkah ke arah depan, mundur 3 langkah, maju 2 langkah, mundur 1 langkah, dan mundur 1 langkah lagi. Selanjutnya, permasalahannya, dapatkah kamu membuat sketsa lompatan Ganang tersebut? Dan yang selanjutnya, tentukan langkah posisi akhir Ganang dari posisi semula dan ada berapa langkah yang akan dijalani Ganang. Cara memahaminya seperti ini. Diketahui, Ganang melompat sesuai instruksi Anas, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, dan 1 langkah ke belakang. Ingat, kita anggap ke depan itu positif, ke belakang itu negatif, sehingga 2 langkah ke depan itu sama dengan 2, 3 langkah ke belakang itu sama dengan negatif 3, 2 langkah ke depan itu sama dengan 2, dan 1 langkah ke belakang sama dengan negatif 1, 1 langkah berikutnya adalah negatif 1. Yang ditanyakan adalah sketsa lompatan Ganang, yang kedua posisi akhir, dan yang ketiga banyaknya lompatan Ganang. Perhatikan, ini adalah garis bilangan. Penyelesaiannya adalah bagaimana ilustrasi lompatan Ganang pada garis bilangan beserta arahnya. Tadi, ke depan kita anggap positif, ke belakang kita anggap negatif. Jadi, 2 langkah ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang, selanjutnya 2 langkah ke depan lagi, 1 langkah ke belakang, dan 1 langkah ke belakang. Ingat? Nah, jadi ilustrasinya seperti itu. Penyelesaian berikutnya. Posisi akhir Ganang dari posisi semula. Ingat, kita asumsikan itu X. Jadi, X sama dengan 2 langkah ke depan, ditambah 1 langkah ke belakang, dan 1 langkah lagi ke belakang. Jadi, yang ke belakang itu negatif, yang ke depan itu positif. Sehingga, X sama dengan 2 ditambah negatif 3, ditambah 2, ditambah negatif 1, ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Artinya, X berada di min 1 atau 1 langkah ke belakang dari posisi awal. Di sini paham? Selanjutnya adalah banyak langkah yang dijalani Ganang. Di sini kita bisa menggunakan mutlak, yaitu sama dengan banyak langkah sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 1 ditambah mutlak negatif 1 sama dengan nilai mutlak itu selalu positif. Jadi 2 ditambah 3
ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi posisi akhir ganang dari posisi awal adalah satu langkah ke belakang, ya kan, atau ke kiri, dan banyaknya langkah yang dijalani ganang adalah berapa tadi? Yaitu 9 langkah. Selanjutnya ya, kita masuk ke selanjutnya, penalaran selanjutnya. Apakah atau bagaimanakah nilai pada posisi akhir ganang dengan banyaknya langkah yang telah dilakukan ganang? Sama atau tidak menurut kalian? Jawabannya tentu tidak, karena untuk menentukan posisi akhir kita harus memperhatikan arah langkah. Sedangkan untuk menghitung banyaknya langkah kita tidak perlu memperhatikan arah. Selanjutnya, mungkinkah besar langkah suatu bilangan ke bilangan 0 hasilnya negatif? Tidak. Yang kedua, mungkinkah nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif? Jawabannya tentu tidak. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0, tidak akan bernilai negatif. Selanjutnya, pernyataan berikut, apabila X variabel pengganti sebarang bilangan real, dapatkah kalian menentukan nilai mutlak dari bilangan tersebut? Jelaskan berdasarkan definisi nilai mutlak secara geometris. Jawabannya adalah nilai mutlak dari X dengan X adalah anggota himpunan bilangan real adalah jarak X dengan 0 pada bilangan garis real. Nilai mutlak X selalu bernilai positif atau 0, tidak boleh negatif. Ingat ya, tidak boleh negatif. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut. Ada tabel X, min X, dan mutlak X. Negatif X itu adalah kebalikan dari X, oke? Sedangkan mutlak X itu sama dengan iya, jadi nilainya selalu positif. Jadi mutlak X itu selalu positif, oke? Jadi sama aja mutlak min 5 itu sama dengan 5, mutlak min 4 sama dengan 4, dan seterusnya. Harus positif, tidak boleh negatif. Dari tabel di atas, hubungan apa yang kalian temukan antara X, min X, dan mutlak X? Mutlak X suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Misal, kalau semisal saya punya mutlak negatif 5, maka jawabannya adalah 5. Oke. Dan bila bilangan mutlak 1, itu jawabannya adalah 1. Jadi, kalau saya punya bilangan mutlak positif, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Sedangkan kalau saya ada soal mutlak negatif, maka jawabannya adalah kebalikan dari bilangan itu. Ingat, kalau bilangan mutlak itu harus selalu positif. Adalah, apa sih itu nilai mutlak? Misal, X adalah bilangan real. Tanda tegak ini atau tanda ini dapat dibaca sebagai nilai mutlak X, dan mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan apabila atau jika X lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan apabila X kurang dari 0, maka jawabannya adalah kebalikan dari nilai X itu. Oke. Selanjutnya, kesimpulan ya, bahwa apabila dalam matematika untuk memberikan jaminan bahwa suatu nilai tidak pernah negatif, kita dapat menggunakan nilai mutlak. Atau dengan kata lain, nilai mutlak suatu bilangan akan selalu bernilai positif atau 0 dan tidak pernah negatif. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua adalah pengertian nilai mutlak secara geometris adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan real. Yang ketiga, pengertian nilai mutlak secara simbolis, misal X bilangan real, nilai mutlak dibaca
nilai mutlak X dengan didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan jika X lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan X itu sendiri. Sedangkan kalau X kurang dari 0, maka hasilnya adalah kebalikan dari nilai X itu sendiri atau negatif X, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.